Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi oleh Ibu Nuril tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Yang kedua, yang seakida dengan saya, mari kita lafazkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, kata sambutan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, doa. Dan yang selanjutnya adalah penyampaian materi. Langsung saja kita memasuki acara kedua yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa ba'du. Yang kami muliakan hormati Bapak dan Ibu guru SDN 16 Perkebunan Teluk Panji. Pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan yang semestinya harus diadakan setiap bulannya, dan pada kesempatan ini sama-sama kita bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan kiranya pelaksanaan aktivitas pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang seiman dan seakidah dengan saya, mari sama-sama kita bersolawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau fi dunia wal akhirah, terutama nanti fi yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan seluruh ibu guru SDN 16 Perkebunan Teluk Panji yang kami muliakan. Pertama, pada kesempatan siang hari ini kita diundang oleh Ibu Nuril Fadilah SPD sebagai calon guru penggerak yang pada kesempatan ini akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan daripada penyebaran pemahaman budaya positif. Yang kedua, agar kiranya pada pelaksanaan sosialisasi pada siang hari ini kita berperan aktif. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh apa yang disampaikan oleh Ibu Nuril Fadilah sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan kiranya itu semuanya bisa bermanfaat, berguna bagi kelanjutan dan berkelanjutan kita dalam melaksanakan program kegiatan belajar mengajar di SDN 16 Perkebunan Teluk Panji yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, kami mohonkan kepada kita semuanya agar ini menjadi juga salah satu penggerak bagi kita. Mungkin Bu Nuril adalah salah satu calon guru penggerak. Mungkin nanti ada calon-calon guru penggerak yang selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang mungkin akan diberikan oleh Ibu Nuril itu nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
inilah mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf waktu juga yang mungkin harus kita laksanakan kegiatan ini, dan kita selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan undangan yang sudah disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa. Bapak mohon izin untuk sekalian dibuka dengan mari Bapak. Mohon maaf untuk sekali lagi, agar kiranya keberkahan dan juga kelancaran dari seluruh kegiatan kita dari awal hingga akhir. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi dari segala niat baik, maksud dan tujuan dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nuril Fadilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna hajatana fi hadzal mahalli hajatan maqbulah, hajatan marfu'ah, hajatan mabrurah birahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukril husni ibadatik. Allahumma yassir ala barnamijina hadhi Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya ucapkan. Acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh Ibu Nuril Fadilah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang saya hormati teman-teman sejawat yang telah hadir dalam acara diskusi hari ini dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif dalam rangka tugas saya calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih atas kerjasamanya dan kehadiran Ibu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelumnya apa sih sebenarnya gitu kan Bu, budaya positif itu? Sebelum kita memulai acara ini, ada suatu kesepakatan diskusi kita di hari ini. Jadi saya mohon kepada Ibu Tasya untuk membacakan kesepakatan
kita dalam diskusi hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa salah. Dalam kesempatan siang ini, saya akan membacakan kesepakatan diskusi kita di siang hari ini, yaitu yang pertama, kita harus aktif dalam forum diskusi. Kemudian yang kedua, angkat tangan ketika kita ingin bertanya. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi harus saling menghargai satu sama lain ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir harus tertib. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tasya. Ya, itulah kesepakatan diskusi kita hari ini, Bapak Ibu. Semoga bisa kita jalankan ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita sebelum ice breaking dulu ya Bu, biar agak rileks gitu ya Bu, dan semangat. Berdiri dulu Bu. Jadi ini adalah kebalikannya. Ketika saya bilang panjang, maka tangan Ibu dipendekkan, dan ketika saya bilang pendek, maka tangan Ibu dipanjangkan. Boleh Ibu jadi contoh? Jadi contoh ya Bu, ini masih ya. Ketika saya bilang panjang, maka tangannya pendek. Dan ketika saya bilang panjang, maka tangannya pendek. Kita mulai ya Bu. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, panjang. Ya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat kita. Baiklah Bu, dan ini selanjutnya isi dari materi saya, yaitu konsep utama modul budaya positif. Jadi dalam konsep ini ada 7 yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, apakah budaya positif itu menurut Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Terima kasih. Menurut saya budaya positif adalah kebiasaan atau tingkah laku yang baik gitu, yang bisa kita terapkan di sekolah. Iya, terima kasih Ibu Rizka. Ada yang lain? Apa itu budaya positif? Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu. Baiklah, kalau di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan budaya positif. Apa yang sudah disampaikan rekan kita itu menurut saya sudah baik. Namun sedikit penambahan, menurut saya adalah budaya positif adalah suatu kegiatan yang bersifat positif yang harus kita laksanakan, untuk kita tumbuhkan. Contohnya di dalam ruang kelas atau di sekolah
sekolah kita ini kita harus melakukan itu misalnya dalam tepat waktu, kemudian memakai pakaian seragam sesuai dengan jadwalnya, membuang sampah pada tempatnya. Demikian. Ya, terima kasih kepada Ibu. Itulah tadi budaya positif, ya Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tadi kebajikan itu contohnya misalnya yang dibilang tadi Ibu Helmi, kita harus tepat waktu. Itulah nilai kebajikannya yang harus kita laksanakan di sekolah kita, gitu Ibu. Dan selanjutnya yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan paradigma baru itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah cara guru menggunakan strategi pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan belajar murid dari tahap perkembangannya dengan profil pelajar Pancasila, ya kan? Karena kan setiap murid itu memiliki minat dan bakat sendiri ya Bu. Jadi kebutuhan belajar mereka juga beragam gitu ya Bu. Makanya kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu, strateginya yang bermacam. Karena di kelas kita murid itu kemampuannya tidak sama, ya kan Bu. Ada yang kalau kelas 1 belum bisa membaca, ada yang sudah bisa membaca, nah gitu. Maka kita sebagai guru harus bisa menggunakan strategi dalam memberikan pembelajaran kepada murid, gitu kan Bu. Nah, jadi itulah yang sebagai paradigma baru. Selanjutnya, dengan paradigma baru itu kita menggunakan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensinya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itulah pedoman kita sebagai kurikulum merdeka saat ini, ya kan Bu? Ke-6 dimensi itu. Selanjutnya, dalam penerapan budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Inilah yang akan saya jabarkan nanti ya Bu. Yang pertama itu adalah disiplin positif.
Apa itu disiplin positif menurut Ibu? Bapak ada yang bisa memberi jawaban? Apa itu budaya positif, disiplin positif? Ada Ibu? Disiplin positif dari bahasa disiplin, ya kan Bu? Positif itu berarti hal yang baik. Ada Ibu? Baiklah, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi ya Bu. Lalu lebih mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi internal itu adalah dari dirinya sendiri, gitu, kemauan dia, bukan tanpa paksaan. Seperti kayak ada PR begitu, dia bukan karena takut dihukum, tapi karena keinginan dia memang ingin belajar dan memenuhi tanggung jawab dia, begitu. Jadi itulah yang disebut dengan motivasi internal. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini tadi Bu, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering itu anak murid begitu ya Bu, mengerjakan PR karena takut dihukum sama gurunya, gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Biasanya ada iming-iming gitu ya Bu, makanya dia mau mengerjakan PR itu. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, yang kedua itu adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tadi contohnya kan Bu, nilai intrinsik yang ada di dalam hati dia. Apa itu? Motivasi yang diharapkan tumbuh pada murid. Itulah yang diharapkan kita, bukan karena motivasi eksternal, tapi karena motivasi intrinsik yang ada pada setiap siswa kita, gitu. Itulah yang kita harapkan dan yang ingin kita tanamkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, yang keempat itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu ada kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang keempat, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis atau kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan psikologis, rasa aman dan nyaman terhadap kebutuhan fisiologis. Itulah tadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di antara ibu dan bapak
kebutuhan mana yang belum terpenuhi kira-kira gitu Bu? Ya Bu Willy, kebutuhan mana kira-kira yang belum terpenuhi? Sudah. Oh, sedikit sudah. Yang belum apa Ibu? bertahan. Oh, masih berproses ya Bu. Kalau Bu Willy masih membutuhkan bertahan hidup. Oh, berarti ini harus terus berjuang gitu ya Bu. Nah, setiap prosesnya. Karena belum keluar gaji. Kalau Ibu Helmi, kira-kira apa Bu yang dibutuhkan? Oh, kalau Bu Helmi, kira-kira apa Bu Helmi? Ada situ presiden saya enggak ya? Saya ada saat Christmas di sini loh. Oh, Christmas dan sini lah. Tuh aku baca karena nggak nampak kok. Apa Bu? Kesenangan kah? Cinta dan kasih sayang kayak nomor 2 ini. Kalau kebebasan terlalu bebas nggak Bu? Baiklah ya Bu Nuril, saya akan menjawab di antara 5 kebutuhan dasar manusia itu satu yang belum saya dapatkan. Apa itu Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang nomor berapa ya? Kedua ya. Nomor berapa Pak Kris? Nomor 2. Nomor 2 ya Bu. Kris. Nomor 2. Nah, ya itulah cinta dan kasih sayang. Oh. Kalau cinta saya punya, tapi Iya. saya tidak dapat kasih sayang. Hampa ya Bu. Ada cinta tanpa ada kasih sayang nggak sempurna begitu ya Bu. Jadi Iya. inilah yang mau dicari ya Bu. Semoga segera tercapai lah ya Bu. Ya, amin. Keluar SK sertifikasi Amin. dan pendamping. Amin. Kalau Bapak Kris kira-kira apa Pak? Kebutuhan mana yang kira-kira belum Sama lah Kris. belum tercapai? Yang mana Pak? Di antara kelima. Dari antara 5 ini Bu, Ya. yang paling apa sih penguasaan. Oh, penguasaan. Mencapai sesuatu, Oh. belum mencapai Bu. Iya, iya. Belum mencapai target yang ingin saya dapatkan, belum tergapai. Ada SK Kris. Kasih sayang Kalau dari saya saya iya juga Bu. berarti ada 2 gitu ya Pak ya. Ada cinta dan kasih sayang dan penguasaan. Bapak itu agak malu sama Ibu. Jadi itu ya. Santai lah Kris. Semoga cepat tercapai ya Pak. Setelah mendapatkan cinta dan kasih sayang, penguasaan itu pun didapatkan. Semoga, amin. Dan itulah tadi dari kelima kebutuhan dasar manusia. Berarti hanya ada beberapa saja ya Bu yang belum tercukupi. Kalau menurut kita sih semuanya masih kurang gitu ya Bu, nggak ada yang sempurna. Selanjutnya 5. Posisi kontrol seorang guru. Di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Jadi inilah posisi yang harus kita punya sebagai seorang, kok kita punya. Inilah posisi kontrol seorang guru. Yang dari kelima itu yang baik itu yang mana begitu Bu? Menurut Ibu? Yang terakhir. Iya, yang terakhir ya Bu, manajer. Coba kita lihat. Posisi kontrol seorang guru yang pertama itu adalah penghukum. Nah, guru menjadi seorang penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atau pelanggaran. Sering nggak ini Ibu lakukan atau pernah tidak gitu? Pernah dong. Pernah
iya. Terkadang kita sebagai guru memang masih ada penghukum gitu ya Bu, atau menghukum siswa. Contohnya seperti apa Bu Elmi? Oh, contohnya kadang-kadang kan kalau kayak gitu ya, ya kayak gitu. Kalau Chris bergerak lah Chris, atau apa itu Ya. apa jadi pertanyaan itu? Hukuman yang diberikan murid, kata Ibu tadi pernah begitu ya. Ya, Seperti apa? sebagai seorang pendidik, jelas kita tidak pernah luput bahwa kita pernah punya salah. Dan ini sering kita lakukan apalagi sebelum kita menggunakan kurikulum merdeka, yang artinya pembelajar itu student center ya. Nah, sekarang ini kan sudah kurikulum merdeka, artinya kita ini sudah tidak lagi seenaknya atau semena-mena, karena posisi kita sekarang sudah menjadi manajer. Artinya kita tidak harus marah, tidak apa. Hukuman apa yang pernah kita lakukan kepada murid? Jelas. Yang pertama kita pernah melakukan, kita jewer kuping anak. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kita jewer kupingnya. Kenapa? Karena kita ini geram. Bukan berarti kita dendam sama enggak. Kita berharap supaya ini anak, apa yang kita suruh itu dikerjakannya supaya dia menjadi anak yang lebih baik. Itu aja. Jadi seperti menjewer kuping, atau kita suruh apalagi ya Ibu yang sering membersihkan kamar mandi ya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi yang menghukum fisik anak, hal itu di kurikulum merdeka ini jangan kita lakukan lagi. Walaupun kemarin sudah pernah setiap guru, mungkin semua guru ya Bapak Ibu pernah menghukum murid. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan kita tidak lagi, karena kita dengan murid adalah sudah partner ya, sudah partner kita sama murid, jangan lagi melakukan hal-hal menghukum murid. Demikian Bu Luna. Terima kasih Bu Helmi. Apa yang dikatakan Bu Helmi itu benar, bahwasanya kita sekarang tidak boleh menghukum, walaupun kadang kita itu ada rasa emosi ya Bu, karena anak murid kita yang begitu luar biasa. Namun inilah kita belajar ya kan, menghindari untuk tidak menghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itulah yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Dia merenungi gitu ya Bu, kayaknya salah dia tapi nggak tahu harus berbuat apa. Itulah yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Nah, kalau ini kita sebagai teman sejawat atau temannya, jadi dia bercerita itu bisa dengan luasa gitu ya Bu, tanpa ada segan, tanpa ada rasa takut gitu. Walaupun dia tidak segan, tapi dia tetap masih menghormati kita, dianggap sebagai temannya. Jadi ketika dia ada salah atau berbuat yang tidak baik, dia bercerita dengan kita gitu. Jadi kita mengetahui apa kesalahan dia gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia hanya sebagai pemantau gitu Bu. Setelah itu baru kembali ke peraturan atau konsekuensi yang dilanggarnya itu apa, begitu. Kita hanya memantau aja apakah itu sudah baik. Menurut Bapak Ibu, kita hanya memantau saja tanpa memberikan tindakan apapun gitu sama anak murid gitu. Kira-kira hal itu cocok tidak Bu, pemantau itu? Cocok. Namun yang lebih cocok lagi adalah yang kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi ini di sini kita sebagai manajer gitu. Kita selalu mempersilahkan dia dengan dia bercerita dulu, ya kan Bu? Dia apa yang dilakukan dia itu salah atau tidak. Jadi dia mengerti. Setelah itu kita mendukung dia. Hal apa yang akan dia perbuat sehingga dia tidak melakukannya lagi gitu. Itulah posisi manajer itu. Kita tetap memberi solusi dan permasalahannya atas kesalahan murid itu. Itulah Bu. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru, yang paling baik itu adalah manajer. Jadi Bapak Ibu kira-kira posisi mana yang sudah Ibu terapkan atau Ibu lakukan kira-kira? Semua yang sering, yang sekarang sudah Ibu terapkan gitu. Pilih di antara satunya itu kira-kira yang mana Ibu? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau yang terakhir itu adalah manajer. Kira-kira yang mana Ibu? Nah, yang selama ini udah Ibu lakukan gitu. Yang sudah kita lakukan saya baru dulu ya. Ya. Yang mana gitu? Yang mana yang saya lakukan saat ini ya? Saat ini yang sudah saya lakukan setelah saya mengikuti Kumer. Iya. Setelah saya mengikuti Kumer, saya sudah dominan tapi belum maksimal ya. Belum maksimal. Ada dua yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu yang nomor 2 ya, teman itu ke sebagai teman. Iya Ibu, sebagai teman. 3 apa 2 itu? 3. Nomor 3 sebagai teman. Yang selanjutnya saya sudah mengarah sebagai manajer. Iya. Jadi ada 2 yang sudah saya konsep walaupun belum maksimal. Demikian menurut. Terima kasih Ibu Herni. Kalau Ibu Willy, yang mana kira-kira? Ini kayaknya nomor 1. Jadi biar sama-sama kita belajar ya Bu.
Yang mana kira-kira Ibu sering melakukan atau yang selama ini Ibu lakukan? Penghukumkah? Membuat rasa bersalah? Posisi kontrol seorang guru mungkin dari 1 sampai 5 semua kita sudah pernah merasakannya ya kan, Iya. Ibu. Tapi pada saat ini yang lebih dominan adalah nomor 4 Bu. Nomor 4 dan nomor 5 itu saya dan 5. Dan saya rasa kalau guru sebagai teman, saya kurang setuju memposisikan kita sebagai teman terhadap peserta didik. Kenapa? Karena kalau kita sebagai teman, berarti kita sejajar dengan peserta didik. Sedangkan kita kan harus di atas peserta didik, walaupun kita merangkul, menyakup peserta didik, memberikan kenyamanan kepada mereka, tapi tetap saja posisi kita lebih di atas mereka. Kita adalah yang mempertanggungjawabkan mereka. Jadi kenapa sebagai pemantau dan manajer, nah kadang-kadang kita juga tidak selalu harus memanajeri mereka. Kita bisa memantau mereka ya kan, mengawasi mereka pada saat belajar, kita mengawasi mereka, bahkan pada saat istirahat pun kita sebagai guru tidak terlepas dari tugas memantau peserta didik kan Bu, Bapak Ibu, apalagi di kelas rendah. Kita tidak bisa peserta didik kita biarkan begitu saja, tetap kita pantau. Nanti pasti ada kita lagi enak-enak berbicara atau ngobrol dengan teman-teman sejawat ketika jam istirahat, tidak jarang kita temui peserta didik atau siswa-siswa itu melapor, Bu, saya tadi dipukul, Bu, Sering itu Ibu, selalu. bukan saya hilang, Bu, ini, Bu, itu. Jadi menurut saya posisi guru itu sebagai manajer atau sebagai pemantau itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, dari kelima posisi kontrol ini adalah yang diharapkan kita itu adalah sebagai manajer. Jadi mulai sekarang kita itu harus membiasakan posisi kita itu harus sebagai manajer, karena di posisi itu adalah posisi yang baik gitu ya Bu. Kita bisa tidak hanya mengawasi tapi memberi tanggung jawab perilaku terhadap murid. Baik Bu, kita lihat jawabannya ya Bu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuen ya Bu, karena dia hanya mencatat ya kan. Itu adalah sanksi buat dia atau konsekuensi buat dia karena dia terlambat ke sekolah. Itu bukan hukuman ya Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini baru hukuman. Ya, jawabannya benar tadi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu adalah hukuman. Ya kan Bu? Tidak boleh sekarang itu suruh push up begitu ya Bu. Itu termasuk ke dalam hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Itu adalah kenapa mesti dicoret-coret kan gitu kan Bu. Maka kita kasih konsekuensi dia menggantikan kertas tugas teman.
Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga termasuk konsekuensi. Baru yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman ya Bu. Itu terlalu mesti sepatu, nggak pakai sepatu gitu kan Bu. Boleh saja kita hanya mengingatkan begitu. Jangan sampai tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, itu termasuk hukuman. Baru yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO atau penjas, itu termasuk konsekuensi karena itu selaras ya Bu, atau sejalan. Nah, dia kan lari mengelilingi lapangan pas pula jam penjas. Nah, jadi itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Baru yang kedelapan, menggantikan suatu barang kepada orang lain karena kita menghilangkan barang tersebut. Nah, itu juga termasuk konsekuensi. Nah, baru yang kesembilan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini termasuk hukuman ya Bu. Kadang kita masih sering melakukan ini ya Bu, tanpa sengaja. Nah, jadi ini termasuk ke dalam hukuman. Jangan pernah kita buat lagi gitu ya Bu. Baru yang ke-10, berjemur di lapangan. Nah, apalagi ini ya kan Bu, panas-panas pukul 11 siang karena mengobrol saat jam pelajaran. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi hal-hal yang terkadang menurut kita sepele gitu ya Bu. Nah, itu kalau bisa kita hindari. Jadi harapannya setelah ini kita mengetahui mana yang namanya hukuman dan mana konsekuensi, begitu ya Bu. Jadi di antara dua itu yang bisa kita lakukan adalah konsekuensi setidaknya, biar anak itu tidak berbuat salah lagi gitu. Jangan kita buat lagi hukuman karena itu sudah tidak boleh gitu kan. Lanjut. Yang keenam adalah keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa Ibu Dina bisa menjawab? Oke. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Menurut saya, peraturan ialah aturan yang bersifat formal dan tertulis. Sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan bersama mengenai nilai, sikap, dan harapan yang ingin dicapai di kelas untuk kedepannya. Peraturan memberikan struktur, sedangkan keyakinan kelas memberikan jiwa. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Terima kasih jawabannya Ibu Dina. Tepuk tangan buat Bu Dina dulu, biar semangat kita. Ya, ada lagi yang mau menambahkan kira-kira Ibu? Sudah? Ya. Jadi yang dijawab Bu Dina ya benar. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan bukan peraturan? Karena kalau peraturan hanya dibuat itu sepihak satu ya Bu. Nah, sedangkan keyakinan kelas dibuat atas hasil kesepakatan bersama untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, ya kan Bu? Baru kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan karena akan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi makanya kalau di kelas itu kenapa kita buat keyakinan kelas atau yang disebut
kesepakatan kelas. Setelah kita yakini secara bersama-sama dengan murid, ya kan Bu, kalau peraturan tadi kan hanya guru yang membuat atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan murid. Apa keinginan murid saat belajar? Dengan kondisi bagaimana mereka menginginkan, gitu kan Bu. Makanya disebut dengan keyakinan sekolah atau kelas yang disebutkan menjadi kesepakatan kelas. Jadi hasilnya itu karena keinginan kita sama-sama, keinginan anak murid juga, maka itu anak murid akan secara sendiri tergerak hatinya, gitu kan Bu, dengan keyakinan yang dia buat. Tanpa kita marah, tanpa kita suruh, dia mengerti, oh iya, kita punya keyakinan kelas itu, bahwa kita belajar nggak boleh ribut, kan gitu Bu. Ya kembali begitu, karena saya sudah menerapkan itu ya Bu. Jadi keyakinan sekolah atau kelas tadi itu sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, inilah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi berdiskusi dengan murid tadi ya Bu, memunculkan keyakinan-keyakinan yang perlu ditaati. Baru yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih efektif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita buat kesepakatan tadi, kita tinjau ke depannya, gitu kan Bu. Sudah dirubah belum? Sudah ada terlihat belum ke murid kita? Gitu. Kalau belum, apa yang perlu kita perbaiki? Itulah tujuan dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi mereka Bu, ketika saya selesai menjelaskan atau memberi soal, mereka saya ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang kita buat. Mereka ingat, iya Bu, saya tidak ribut dan saya mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab. Gitu Bu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir ya Bu, ini segitiga restitusi. Jadi inilah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Nanti ada 3 tahapannya ya Bu. Dan tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah tujuan dari segitiga restitusi. Dan 3 tahapan itu ialah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa aja itu menstabilkan identitas? Yang pertama yaitu semua orang pasti pernah melakukan salah, gitu ya Bu. Kita tanya kepada murid. Baru yang kedua, kamu bukan orang satu-satunya melakukan hal ini. Itu hal biasa ya Bu, kalau anak murid melakukan kesalahan,
kita pertanyakan seperti itu. Lalu kita membuat validasi tindakan yang salah. Apa yang diperbuat dia yang salah yang mana gitu. Dengan pertanyaan, tentunya kamu punya alasan melakukan itu gitu. Dan adakah cara yang efektif untuk kamu lakukan? Setelah dia tahu alasan melakukannya, baru kita cari tahu caranya. Apa mau dia gitu kan? Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Setelah dia tahu kesalahannya dan cara melakukannya bagaimana, kita tanyakan kembali ke keyakinan kelas kita. Ada tidak begitu, Bu? Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Setelah sudah mengetahui keyakinan kelas, baru dia ingin menjadi seperti apa. Ini contoh dari menstabilkan identitas dengan segitiga restitusi yang saya buat ya, Bu. Saya mau temboknya kan? Hah? Saya temboknya. Iya, saya. Orangnya nggak ada. Mana suaranya? Itu saya contoh itu. Memang suaranya kecil itu. Bentar ya Ibu, suaranya nggak kedengaran. Mungkin udah tahu jamnya. Berarti memang apa ya? Oke Bu, itulah tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas ya Bu. Contohnya yang pertama ini tadi, ada seorang siswa yang terlambat sekolah dia, maka saya menjumpai dia atau dia mendatangi saya, lalu saya tanyakan pertama menstabilkan identitas dia, baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa dia bisa terlambat? Kata dia karena dia karena menonton TV terlalu larut malam gitu. Jadi dia sehingga bangunnya kesiangan gitu Bu. Nah, jadi saya tanyakan keyakinan kelas kita apa? Yaitu datang tepat waktu. Tapi dia melanggarnya gitu kan Bu. Itulah tadi keyakinan yang saya tanyakan ke murid. Jadi besoknya dia harus bagaimana gitu saya bilang. Saya tidak akan melakukan lagi dan tidak akan menonton TV terlarut malam agar tidak terlambat gitu. Ya itu ya Bu, contoh dari segitiga restitusi. Selanjutnya hal
lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi, ya kan Bu? Kita itu harus saling bekerja sama antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Itulah harapan kita agar anak murid kita itu bisa terbiasa tidak hanya di sekolah, namun juga harus di rumah, gitu ya Bu. Itulah tugas kita, harus saling bekerja sama antara guru, antara kepala sekolah dan murid. Itulah harapan kita agar terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Itulah penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dan meluangkan waktu buat saya ya Bu, dan buat kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa melaksanakan dan menerapkannya di sekolah kita. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.